Kali ini sutradara terkemuka Edwin menampilkan sebuah genre yang berbeda dari film-film sebelumnya. Kabut Berduri adalah sebuah film crime thriller. Mengambil setting di perbatasan antara Indonesia, Malaysia, tokoh Ibda Sanja Arunika yang diperankan Putri Marino melakukan investigasi kasus pembunuhan berantai yang misterius. Tipikal yang digunakan di kebun sawit. Di antara konflik internal dan suasana mistik yang mengepungnya, Sanja Arunika mengalami banyak tantangan yang membahayakan dirinya. Suasana tegang, dialog dengan aksen Melayu, para pemain yang bagus, dan setting yang serba kelabu diselimuti kabut. Film ini menjadi film kriminal Indonesia yang digarap dengan serius dan meyakinkan. Abaikan laporan kami. Layar Bersama Leila Chudori mengajak sutradara Edwin dan pemeran utama Putri Marino untuk bercerita proses pembuatan film di lokasi yang menantang ini. Selamat menyaksikan. Edwin, Putri, aduh gue mau congratulations banget. Nontonnya sampai 2 kali loh langsung. Kenapa nggak 3 kali? Kenapa gitu? 2 kali karena gemes banget gitu. It's really really good. Thank you so much. Kalau mau jujur saya suka curiga gitu dengan film-film thriller karena susah kan bikin film-film crime di Indonesia yang melibatkan detektif polisi itu susah gitu. Jadi kalau mau jujur awalnya gue udah pasti gitu. Tapi pas aku lihat trailernya, terus aku melihat kabut-kabut, mau deh gitu. Dan ternyata memenuhi harapan. Jadi aku mau tanya pertama kali, kok Edwin yang biasanya di masa lalu di film-film yang dulu tuh suka ada tema-tema yang ganjil, art house lah ya gitu, tapi kamu mulai gitu ya dengan beberapa yang audience friendly seperti Aruna. Sekarang tiba-tiba, oke, let's try this. Itu kenapa? Pertama memang saya suka, memang tiap film saya membuat berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Kesalahan. Tiap film kan ada pembelajaran, kan ada yang dia belajar, ada yang harusnya bisa lebih baik. Tapi pada prinsipnya saya suka banyak film, genre film, dan sebisa mungkin kalau diberi kesempatan, saya ingin mencoba berbagai macam bentuk-bentuk film yang emang saya juga nikmati dari saya kecil. Dan salah satunya film crime atau polisi detektif itu kan cukup sering ya saya tonton waktu kecil itu. Maksudnya ini kita ngomongin era 90-an, 80-an bahkan gitu ya, film-film yang membuat kita jadi pengen terlibat gitu untuk tahu siapa sih yang bunuh, siapa sih pelakunya gitu, kenapa dia melakukan itu gitu. Itu yang membuat saya rasa mungkin bisa dibilang punya peran gitu untuk membuat saya jadi tertarik terhadap film gitu. Dan ketika ada tawaran membuat Kabut Berduri gitu ya, kesempatan ini itu tentunya ada deg-degannya karena saya juga belum pernah bikin film sebelum film tentang, dan betul seperti tadi yang dikatakan Mbak Leila bahwa bikin film detektif itu challenging ya, itu artinya kita nggak membicarakan satu layer aja, artinya ada layer detektif, layer pencarian gitu ya, sebagai polisinya Sanja Arunika ini tentunya dia punya plotnya sendiri, tapi juga ada plot penjahatnya juga gitu yang harus juga disembunyikan. Dengan kemungkinan nanti bisa aja dia menebak di daerah sini, kita juga harus tahu itu kan. Jadi menariknya itu di dalam prosesnya sendiri pun kita juga bermain gitu di sananya, dan menyenangkan sekali sih proses itu. Jadi ini karena memang sejak dulu ingin mencoba berbagai genre gitu. Artinya setelah ini akan nyoba lagi genre lain ya? Saya rasa mungkin butuh waktu untuk kembali lagi misalnya ke film ini gitu lagi, misalnya film detektif gitu. Mungkin ini kayaknya mesti dilanjutin kalau menurut gue sih. Mestinya gitu ya? Menurut aku sih Sanja tuh mesti ada lanjutannya, maybe another case gitu. Menurut aku ketagihan soalnya. Memilih perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kenapa specifically itu ya? Ya.
Ini ada hubungannya dengan pertemuan saya dengan seorang researcher antropolog dari yang di Flumenta itu. ya di Flumenta. Dia seorang antropolog yang sangat fokus terhadap potret masyarakat yang berada di perbatasan, khususnya Kalimantan Barat dan Malaysia ini ya gitu. Saya bertemu Dave itu mungkin ya hampir 20 tahun yang lalu, bisa jadi sekitar ya. Dan dia juga fotografer yang rajin mengumpulkan potret gitu, dan banyak sekali foto-foto yang dia share gitu ke saya, ke Dede produsernya juga gitu, yang tahun 20 tahun yang lalu mungkin kita nggak kepikiran untuk bisa membuatnya gitu. Tapi banyak hal-hal yang ternyata kok masih nempel walaupun udah lewat 20 tahun gitu. Cerita tentang perbatasan ini, khususnya kasus yang terjadi di film ini, itu ya memang cukup gamblang lah buat saya dan teman-teman di awalnya itu untuk membuat gimana kalau sampai ada kasus pembunuhan yang susah untuk dipecahkan tapi terjadi di area yang itu bukan area Indonesia, bukan area Malaysia. Bagaimana hukum berjalan seperti itu, bagaimana kemanusiaan berjalan di situ. Wah, ini menarik sekali sih. Nah, saya mau pindah dulu ke Sanja Arunika nih. Itu satu sosok yang menurut saya kompleks banget. Dan saya nggak tahu ya, apakah mungkin ini pertama kali ya menjadi serse ya, jadi detektif ya, yang terjun ke satu area yang tantangannya tinggi sekali. Itu bisa ceritain nggak proses kamu masuk gitu, karena menurut saya kamu tuh benar-benar tenggelam masuk ke situ gitu. Terima kasih. Bukan Putri lagi yang kita lihat gitu. Terima kasih. Aku ingat banget hari pertama aku dipanggil casting sama Mas Edwin untuk karakter Sanja ini, walaupun cuma ada sekitar 3 scene yang dicoba, tapi dari situ juga udah merasa ini akan menjadi challenge buat aku. Karena skripnya bakal detail sekali, terus ini juga genre crime thriller detektif pertama aku. Karakternya Sanja juga sangat kompleks, di mana di satu sisi dia sangat idealis sebagai seorang polisi. Dia berusaha untuk terlihat kuat, kaku, tapi di satu sisi dia juga punya masa lalu yang mungkin nggak pernah dia ceritain ke orang-orang gitu, yang dia simpen sendiri. Karena kompleksnya karakter Sanja ini, jadi aku beneran dateng reading hari pertama kosong, nggak bawa apapun, pengetahuan aku set di level paling bawah, aku dateng kayak kanvas kosong, jadi ngobrol sama Mas Edwin, ketemu juga sama Om Dave, Flumenta, banyak ngobrol juga. Ngobrol sama cast yang lain, memperdalam karakter juga beneran semuanya dari nol semuanya, karena waktu baca skripnya wah ini susah banget nih gitu, wah ini detail sekali, wah ntar syutingnya di Kalimantan yang emang aku belum pernah ke Kalimantan. Di sana seperti apa, akan terjadi hal seperti apa di sana, keadaan cuaca seperti apa, ntar karakternya Sanja akan terdevelop seperti apa nanti saat sudah ada di Kalimantan gitu. Tapi secara fisik kan minimal harus ada latihan gitu nggak ya? Apa memang udah ada martial art, background martial art gitu? Nggak ada sih, jadi emang dikasih waktu buat latihan bela diri, latihan megang pistol, terus juga sempet ketemu sama polisi juga di kantor waktu supaya gayanya jangan harus gaya polisi gitu ya. Kayak polisi ini emang udah pernah bertugas di perbatasan Indonesia dan Malaysia, jadi dikasih tahu seperti apa sih situasi seperti di Kalimantan seperti apa gitu. Terus banyak ngobrol juga sama Mas Edwin, banyak ngobrol sama cast yang lain. Jadi itu dari 5 minggu hanya syuting aja atau dengan perjalanan, dengan produksi gitu ya. Nah, karena kan perjalanannya itu kita ada semuanya di luar kota provinsi ya. Dia paling besar namanya kota Sanggau, itu dia kabupaten ya. Kemudian dari situ pindah ke Sungai Utik, ke Badau dulu, baru ke Sungai Utik. Ya
Dan sisi Malaysianya di Sarawak juga ada namanya Desa Lubuk Antu yang itu jaraknya berjauhan satu sama lain ya. Sebenarnya nggak jauh, cuman aksesnya itu cuma satu, jadi harus muter gitulah. Tapi kalau secara jarak harusnya nggak jauh ya. Ini cuma satu provinsi Kalimantan Barat aja sebenarnya. Gitu. Nah ini ada soal geografis ya, Ya. yang dibicarakan, kemudian ada soal perbatasan, traffic, human trafficking dan sebagainya. Tapi yang menarik buat saya, bahkan dari trailernya sudah kelihatan ada something mystical ya, ada mistik. Sudah disebut juga di trailernya bahwa ada kepala dan badan yang terpisah dan sebagainya. Layernya jadi banyak ya, ada soal pembunuhan yang harus dicari siapa pembunuhnya, itu aja udah ribet tuh, bikin orang penasaran dari sisi cerita. Kemudian ada layer konflik internal polisi kan juga, nih dia dihajar terus kan gitu kan oleh para koleha lelaki. We'll talk about that later. Terus kemudian ada layer mistik itu yang kemudian digaung-gaungkan oleh tokoh yang menangkap bujang itu. Itu gimana sih Edwin dan Ivan Ismail itu memutuskan oke kita masukin ini juga, kita masukin ini juga gitu. Ya. Ya, True Detective salah satu serial yang One of the best lah ya. yang cukup baru untuk ngomongin tentang procedural detektif gitu ya. Saya rasa memang nggak ada sih usaha untuk mencari kesamaan di situ ya. Tapi ya mau nggak mau kalau kita ngomongin kejadian di jauh dari pusat gitu ya, artinya sama tuh detektif juga bukan di kota besar yang populer gitu kan, yang emang ya kalau ada apa-apa ya udahlah terjadi di sana aja gitu. Kayaknya di South ya. Ya mungkin itu ya geografi potret masyarakat yang berada di area yang jauh dari pusat itulah sepertinya pasti ada kesamaannya lah gitu ya. Bagaimana hukum bekerja dengan caranya yang berbeda, ketidak familiarity orang terhadap masyarakat yang berada di sana itu atau lebih ignorance juga yang terjadi ketika semua terpusat di Jawa, Jakarta misalnya gitu, dan bagaimana orang Jawa ini yang berada di Jawa ini tidak cukup informasi terhadap apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kelihatan kan waktu ada, meskipun kau polisi. Iya, artinya ada jarak gitu yang memang dan resistance. yang memang berkabut, gitu, sesuatu yang tidak begitu kita pahami dengan mudah gitu, dan kemudian ya misteri atau mistisisme itu jadi mudah muncul gitu, hadir sebagai satu-satunya alasan gitu yang masuk akal jadinya ketika ada pembunuhan dikerjakan oleh sesuatu yang mistis, padahal ya tentunya semua bertanggung jawab, yaitu sistem. Jadi kabut ini literal dan simbolik lah ya. Saya rasa cukup literal. Ada kabut beneran tapi juga. Ya, kabutnya banyak di film ini. Iya, how did you do that? Emang beberapa lokasi banyak asap Memang sih betul. gitu. Tapi juga dibuat ya gitu, dipastikan untuk tidak pindah karena kan kalau udah banyak orang jadinya pergi dia. Iya. Emang seperti itulah kejahatan beraksi ketika nggak ada orang, kabut berkumpul. Dan kabut sedang mengepung gitu ya. Ketika banyak orang, dia kabur dulu sebentar. Keren. Nah, ini kita ngomongin soal gender nih di sini ya. Tokoh Sanjani bekerja di dunia maskulin ya. Meskipun memang sudah ada banyak Serse dan Polwan, tapi tetap aja it's a very big masculine job gitu ya. Nah itu kita senang banget. Mungkin salah satunya saya nonton kedua kali karena ucapan-ucapan dia gitu ya. Senang banget gitu ya. Ucapan-ucapan terhadap tokoh yang diperankan oleh Lukman gitu kan. Wah, iya. Kacamatanya bagus. Cocok untuk Borneo Fashion Week. Ntar gue pinjemin. Nah, jadi apa? Jadi itu gimana kamu memasuki bagian itu? Is it with ease gitu ya, bahwa iya emang kayak begini gitu, atau how did you get into this karakter nih si Sanjar?
Kalau aku tarik ke belakang ke domestiknya Putri dulu, sebenarnya aku tuh di rumah hidup 3 perempuan 1 laki-laki. 4 perempuan 1 laki-laki. Jadi emang papa laki-laki sendiri, terus jadi kebalik ya? lagi kebalik gitu. Jadi aku dan adik-adik aku dan mama tuh kadang mikir, oh kenapa ya laki-laki mikirnya kayak gini ya? Emang laki-laki kalau menyelesaikan masalah tuh seperti ini ya? Jadi kita tuh kadang meremehkan cara berpikirnya, meremehkan cara dia menyelesaikan masalah gitu. Karena emang dia satu-satunya laki-laki yang emang kita nggak terbiasa dengan, maksudnya kayak kok kayak gini ya gitu. Karena kita perempuan harusnya tuh nggak kayak begini, lo mikirnya tuh nggak harusnya tuh nggak gini gitu. Kalau di dunia Sanja kebalik gitu, dia yang perempuan dikelilingi oleh laki-laki gitu. Jadi mungkin yang satu hal yang aku penasaran, si Sanja ini kalau di lingkungan di Jakarta ini dia mungkin dia sudah punya banyak sekali teman-teman yang emang perempuan. Detektif perempuan di sekelilingnya dia mungkin sudah banyak gitu. Dianggap sebelah mata sama beberapa orang di Jakarta mungkin sudah biasa. Gitu. Tapi saat dia datang ke Kalimantan, ke perbatasan Indonesia dan Malaysia ini, di mana ruang lingkupnya semakin kecil dan mungkin detektif atau mungkin polisi perempuan masih sangat tabu gitu di sana. Jadi aku sih sebenarnya penasaran dengan bagaimana Panca, Thomas dan ya mereka berdua melihat Sanja perempuan yang kelihatannya maskulin, rambutnya pendek, pakai kacamata dari Jakarta Selatan gitu datang ke sana. Aku tuh penasaran gimana pandangan mereka terhadap Sanja gitu. Kalau Sanja pribadi melihat seperti itu, ya mungkin udah biasa gitu. Dianggap remeh udah biasa. Dianggap nggak bisa menyelesaikan masalah mungkin udah biasa gitu. Mungkin karakternya Sanja yang keras, yang kaku, yang memang idealis terbentuk dari omongan-omongan orang-orang di sekitar dia saat dia di Jakarta. Gitu. Apalagi dia oleh si tokoh tentara itu kan seperti I can protect you gitu, tapi dia kan nggak mau diprotekkan gitu. Jadi itu memperlihatkan betul gitu bahwa dia sebetulnya punya masa lalu yang cuma diketahui sedikit orang. Nah itu bisa satu episode lagi tuh masa lalu dia tuh apa gitu. Menarik itu. Oke, ini kita yang nonton aja melihat film ini kelihatan susah gitu karena it's very remote dan so many layers of story gitu. Kalau untuk Edwin paling susah dari ini semua dari proses ya, apakah mungkin penulisan atau ketika syuting itu yang mana? Paling susah itu ya mungkin saya jadinya tidak terlalu ingin mengeksotikan Kalimantan ya gitu. Jadi gimana itu seperti sesuatu yang biasa gitu, tapi biar gimana mungkin sebagian orang menganggap itu eksotis. Tetap eksotis gitu karena memang bukan sehari-hari kita juga gitu ya. Jadi ada selalu double check. Jadi jangan sampai ada tari-tarian lah ya gitu. Nanti kan turis gitu kan. Itu dia tuh. Jadi kita tahu kita nggak pengen ke sana, tapi tentunya kita semua ini kan juga minim pengetahuan. Jadi banyak sekali asumsi terhadap Kalimantan gitu. Jadi ya berusaha sebaik mungkin untuk equip gitu ya, tahu gitu apa. Jadi berarti bagian pembentukan cerita dong ya? Betul. Kalau di syuting nggak masalah. Ya syuting tentunya menarik lah gitu ya dengan geografi seperti itu gitu ya. Tapi kita udah tahu ini ya namanya juga syuting gitu ya, cuman sebulan lah gitu ya. Ininya gitu macam-macam dan saya yakin dengan tim yang sangat kuat ini gitu kita semua bisa menyelesaikan dengan menyenangkan gitu. Saya rasa itu ya mungkin persoalan harian gitu, tapi buat saya paling khawatir adalah terjebak menjadi eksotis. Jangan sampai orang bilang ini eksotis dan kita mau ke sana nanti karena turisme gitu ya. Oke, kalau Putri gimana? Apa yang paling sulit dari ini semua? Mungkin bagian sulitnya di awal, di saat menerima skrip, di saat baca skripnya. Wah berat gitu. Dari segi karakter, dari segi nanti di lapangan di Kalimantan. Aku tuh belum pernah ke Kalimantan sebelumnya.
Jadi beneran denger cerita Kalimantan tuh cuma dari papa, karena papa tuh dulu pertama kali nyampe ke Indonesia itu di Kalimantan. Mm-mm. Jadi cuma cerita, oh papa sering ke Kalimantan, papa ketemu sama suku Dayak segala macem, cuma belum pernah ke sana. Jadi deg-degan di Kalimantan akan seperti apa, karakternya berat, nanti akan bisa atau enggak ngelakuin. Tapi waktu sampai akhirnya gimana waktu pertama menjejakkan kaki? Karena menurut saya mereka, ya saya sih banyak baru ke Balikpapan sih, tapi ya biasa aja gitu ya. Maksudnya nggak something yang aku merasa in the middle of nowhere gitu loh. Waktu kita sampai di Pontianak itu emang Pontianak oke. iya Pontianak oke. Pontianak, Terus iya. kita ke Sanggau ya Mas. Tapi Indra. karena kamu ke remote place ya. Kita ke Sanggau, terus dari Sanggau kita ke Badau, dari Badau kita ke Sungai Utik yang memang remote, Sungai Utik yang belum pernah lah aku lihat sebelumnya di Jakarta ataupun di Pulau Jawa. Orang-orangnya sangat baik, welcome sama kita, itu yang sangat aku syukurin karena ada mungkin beberapa orang yang kalau kita datang syuting mungkin mereka sedikit menolak gitu. Kalau mereka tuh beneran welcome sama kita, menyediakan, mensupport kita juga. Jadi secara geografis nih ya. Ininya ya. Nah ini saya pengen masih soal karaktermu nih karena menurut saya menarik banget. Salah satu yang plus point dari semua film ini nih salah satunya adalah karakter Sanja nih. Ini ketika pembentukan dia punya masa lalu yang gelap sementara dia idealis. Ini karakter dia kan kemudian malah jadi kelihatan apa ya keras dan menantang, dan setiap kali kalau para lelaki itu nyeleneh gitu ya, meremehkan dia pasti bukannya diam tapi malah membalas gitu, seperti sama tokohnya Lukman sama tokoh tentara itu dia malah just dismiss aja gitu ya. Itu memang sengaja bahwa dia itu seperti compensating karena dia kayaknya masih obses dengan masa lalunya itu, merasa bersalah gitu dengan masa. Apa karena itu ya karakternya memang diciptakan begitu ya? Ya saya rasa ya tentunya semua. Karena zaman sekarang kan banyak ya ada peristiwa seperti yang dialami dia nih. Iya. Dan kayaknya nggak sampai ke bawah-bawah atau dewasa gitu. Tapi dia nih orang baik nih kayaknya sih saja nih gitu ya. Ya mungkin persoalannya memang nempel aja terus gitu. Tambah tadi seperti yang Putri bilang juga bahwa membayangkan berada di lingkungan yang yang minoritas gitu ya, menjadi minoritas itu ya perlu ada bekal juga gitu untuk bisa survive di situ gitu. Dan saya rasa Sanja terlepas bahwa dia punya privilege dia dari Jakarta dan anak orang yang punya kekuasaan, dia nggak ingin melibatkan itu semua. Jadi lebih lagi dia harus punya kemampuan survival yang lebih tinggi lagi gitu. Karena nggak cuman secara culture ya itu udah berat, secara culture dia berada di tengah-tengah laki-laki, tapi dia juga diremehkan juga oleh sejawatnya karena orang yang privilege gitu ya. Ditambah buta juga dengan kasus ini di Kalimantan, itu saya rasa ada secara subconscious untuk bisa berhasil membuktikan ingin validity gitu ya. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, ada nggak film detektif atau series detektif yang kalian suka? Mulai dari Edwin. Scooby-Doo. Salah Scooby-Doo. Scooby-Doo detektif bukan? I know, tapi it's cute memecahkan gitu masalah. loh. Ekspektasinya di luar banget. Edwin gitu ya. Gue tadi ngebayanginnya tadi Murders of Mystery, Bong Joon-ho gitu. Ya itu semua pastilah, itu kan semua film-film yang atau iya kan Sherlock Holmes gitu atau apa gitu. Scooby-Doo. Oke. Tapi selain Scooby-Doo ya tuh Memories of Murder misalnya. Ya, Memories of Murder gila itu. Dan lebih gilanya itu kan kalau buat saya pribadi pembunuh berantainya baru ditemukan setelah film itu kan gila itu. Setelah 20 tahun. Iya. Hampir kasusnya hampir ditutup kan. Iya. Itu penting banget. So, and then Putri apa? Aku True Detective aku suka. Yang season pertama. Terus aku suka. Yang Jodie Foster udah sempat nonton belum? Udah, tapi masih tetap lebih season pertama tetap pemenangnya.
The Sinner aku suka yang di Netflix, dia series. Oh, Sinner yang The Sinner. Terus panjangnya itu ya? Iya. Kalau bikin series kalau udah sampai Iya. lebih Jadi, dari 3 betul, atau 4 udah. Betul. Tetap kacau. sih kalau series itu season 1, season 2 udah paling mentok tuh Udah. Terus dokumenter pembunuhan itu aku suka banget. True crime gitu ya kan. Gue senang true Suka crime. banget itu. Aku kalau true crime malah takut karena Israel gitu loh. Jadi aku lebih senang yang film. Silence of the Lambs. Oh Iya. itu udah lah, itu Iya. master lah. Itu saya nontonnya masih kecil, Oh iya. di bawah umur gitu nontonnya. Itu menunjukkan betapa saya udah di Tempo waktu itu. Oke, terima kasih banget ya sudah memberikan waktu untuk Tempo dan congratulations again. I'm rooting for you nanti di festival apapun, beneran ini keren dan harus diterusin. Sanja, gawat ya Sanja ya. Iya, cuman I know dia sih pasti. Tapi saya rasa ya memang di film ini semua pemainnya, aktor-aktornya memberikan yang bagus semua. terbaik. Bagus semua. Dan saya rasa juga tadi barusan ngobrol sama teman-teman aktor ini juga bahwa berada di situasi yang di luar kenyamanan itu membuat mereka jadi juga punya eksplorasi yang lebih. Nanti baca aja resensiku di majalah. Lukman, terus si siapa yang jadi Thomas, Yoga, terus semua ya. Yudi, Tajudin. Ya. Oh, kita udahan dulu. Terima kasih banget. Tapi saya masih ada banyak pertanyaan lagi ya. Yang terlalu spoiler kan nggak boleh. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lela.